Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ihsan dari kelas 18A2 akan menjelaskan tentang konsep dasar etika. Konsep dasar etika terdiri dari nilai, norma, etika, dan moral. Nilai, norma, etika, dan moral saling berkaitan karena semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian dari nilai itu sendiri ialah nilai adalah sesuatu yang memberi makna hidup yang dijunjung tinggi, yang mewarnai, menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Selanjutnya adalah pengertian dari norma. Norma adalah pedoman, ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Ada 4 macam norma. Yang pertama, norma kesopanan. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma agama. Dan yang keempat, norma hukum. Norma kesopanan adalah aturan-aturan yang muncul dalam hidup sosial berkelompok. Sanksinya berupa cemoohan dari masyarakat, pengasingan dari kehidupan sosial, dan sejenisnya. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Sanksinya berupa rasa kecewa pada diri sendiri atau penyesalan. Yang ketiga, norma agama, yaitu peraturan atau aturan yang sumbernya berasal dari firman atau perintah dari Tuhan. Sanksinya berupa murka Allah atau siksaan neraka. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dan keabsahannya dipelihara oleh instrumen-instrumen negara. Sanksinya berupa penjara atau denda. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Pembagian moral secara garis besar yaitu moral umum dan moral khusus. Moral khusus seperti contoh etika profesi perawat, etika profesi dokter, etika profesi wartawan, etika profesi advokat, etika profesi guru atau dosen. Selanjutnya adalah etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang memiliki banyak penafsiran seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui yaitu mengucapkan salam saat bertemu orang, cium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas sehari-hari, membuang sampah pada tempatnya, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Ada banyak manfaat ketika kita mau mempelajari nilai, norma, etika, dan moral. Seperti berikut, kita dapat menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, kita lebih toleran, etis, santun, dan adil dalam bersikap dan bertindak. Kita lebih dapat menghargai kemampuan dan karya orang lain. Kita lebih bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang diampunya. Kita dapat meningkatkan profesionalitas. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika secara umum dibagi menjadi dua. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar
bagaimana seharusnya manusia bertingkah secara etis, bagaimana pula manusia bersikap etis. Selanjutnya adalah etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Etika khusus dibagi menjadi dua. Yang pertama etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua etika sosial, yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat. Etika sosial meliputi banyak bidang, antara lain sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Dari sistem etika di atas kita dapat melihat bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.